Kamu tahu nggak kalau ternyata tepuk tangan itu sudah dikatakan dengan komunikasi loh? Masa iya sih? Nah, kalau kamu nggak tahu, sini aku jelasin. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita tidak dapat lepas dari jenis komunikasi verbal seperti tulisan dan ucapan. Tanpa disadari, kita juga menggunakan jenis komunikasi tanpa bicara atau tulisan loh. Jenis komunikasi itu disebut komunikasi nonverbal. Jenis ini merupakan bentuk komunikasi di mana penyampaiannya bukan dengan kata-kata, melainkan melalui gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah body language. Komunikasi nonverbal memiliki manfaat yang sama pentingnya dengan komunikasi verbal. Hal ini disebabkan karena di antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal saling bekerja sama dalam proses komunikasi. Jenis komunikasi ini pun dapat meningkatkan keefektifan dan keterampilan berkomunikasi, serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan dalam menerima pesan. Perlu diingat bahwa komunikasi nonverbal akan tetap dan selalu ada. Tentunya komunikasi nonverbal digunakan dengan penempatan, situasi, dan kondisi yang sesuai. Komunikasi nonverbal terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, ekspresi wajah. Kalau kita sedang berbicara dengan lawan bicara, kita pasti menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai agar komunikasi kita tetap berjalan dengan baik. Gak mungkin dong kita menunjukkan ekspresi marah ketika teman kita sedang bercerita tentang hari bahagianya. Yang kedua ada gestur. Gestur atau gerakan tubuh adalah yang paling sering digunakan dalam komunikasi nonverbal. Contohnya seperti melambai, menunjuk, atau menganggukkan kepala. Yang ketiga, postur tubuh. Postur tubuh tergolong jenis komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan banyak informasi, terlebih jika dikombinasikan dengan gerakan tubuh tertentu. Seperti halnya ketika kita sedang menjelaskan sesuatu. Kadang kita melakukan gerakan tangan seperti sedang menjelaskan, baik itu secara spontan maupun tidak. Yang keempat, paralinguistik. Paralinguistik itu sendiri meliputi nada bicara, volume suara, dan ketinggian nada yang bisa menunjukkan makna sebenarnya dalam suatu pembicaraan. Itu kenapa nada setiap orang itu pasti berbeda-beda ketika ia sedang marah, bahagia, maupun sedih. Yang kelima, tatapan mata. Cara seseorang melihat, menatap, berkedip dinilai bisa menunjukkan berbagai emosi yang ada pada diri pembicara. Itulah kenapa kita kadang bisa merasakan emosi seseorang hanya dengan melihat tatapannya saja. Yang keenam, ada sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengomunikasikan berbagai emosi, mulai dari kasih sayang, keakraban, hingga simpati. Contohnya ketika teman kita sedang bersedih, kadang daripada menghibur dengan kata-kata, kita lebih memilih untuk mengusap punggung, merangkul, atau bahkan memeluknya sebagai tanda simpati. Nah, yang dicuplikan awal tadi, itu adalah termasuk gerakan gestur. Dengan tanda di tepuk tangan, itu adalah sebagai salah satu tanda apresiasi yang tidak diungkapkan dalam kata-kata. Sekian video penjelasannya, semoga penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan barumu. Dah.